Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Dalam sudut pandang Buniani, ya, Jokowi mulai dijauhi sekutu politik. Seru juga ini ya. Apabila publik jeli, sebenarnya bukan cuma soal tuduhan ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran yang harus dihadapi Jokowi. Tapi juga ada kasus lain, yaitu kasus dugaan korupsi. Demikian dikatakan peneliti media dan politik Buniani dalam keterangannya Senin 9 Juni kemarin. Penegak hukum diantaranya sedang mengusut kasus korupsi Sritek, laptop di Kemendikbud, dan judi online yang diduga terkait dengan keluarga dan kroninya Jokowi. Menurut Buniani, 3 kasus ini membuat Jokowi tidak berdaya dan dikabarkan sakit kulit yang disebabkan oleh gangguan psikologis. Pada potongan video yang beredar luas terlihat Jokowi sedang menggaruk-garuk badannya, tumbuhnya bercak hitam di muka dan leher, serta usaha Jokowi menutupi sakit kulitnya dengan jaket hitam berkerah tinggi, kata Buniani. Meskipun telah dibantah oleh ajudan Jokowi, kabar kepergiannya ke Jepang untuk mengobati sakit kulitnya sangat kuat beredar di lingkaran terbatas yang pernah dekat dengan ayah kandung Gibran tersebut. Rumor ini diyakini sebagai info A1 dan tidak mungkin hoax. Jadi memang penyakit kulit Jokowi bukanlah penyakit kulit biasa sehingga ia harus mendapatkan pelayanan medis kelas premium. Itulah yang bisa kita baca dari kejadian ini, kata Buniani. Buniani memandang apapun yang berkaitan dengan Jokowi kini dia anggap sebagai residu yang harus segera disingkirkan. Nasib Jokowi sekarang sangat mengenaskan. Kawan-kawannya mulai menjauh dan menganggap Jokowi sebagai beban. Nah, mengenai kasus ijazah yang sedang bergulir, tak ada satupun dari DPR yang bersuara padahal mereka telah lama menjadi sekutu politik Jokowi. Jokowi harus mengurus dan membela dirinya sendiri. Tentu kita bisa paham bagaimana psikologi seorang Buniani, orang yang pertama ya menurut klaimnya yang dikriminalisasi di eranya Jokowi. Kita akan coba lihat video pernyataannya dari Buniani. Ini di YouTube-nya Madilong Suryo, kemudian Desmond Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa, mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Ini bullshit nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Saya pernah tidur di dalam penjara di Gunung Sindur itu. Berseberangan begini dengan Rian Jombang yang hukumannya mati. Kawan-kawan kita di satu sel itu nggak ada yang mau sama dia. Nah, saya yang diumpanin sama dia, nggak bisa maafkan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kecuali mereka minta maaf. Kalaupun mungkin minta maaf, saya tidak akan maafkan. Kepentingan apa yang sedang diperjuangkan dengan memenjarakan seorang Buniani? Satu, Jokowi anti-Islam.
anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. 2, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniani jadi targetnya? Ngeri ya. Jokowi dalam pandangan Buniani. Baik. Maka itulah banyak elemen rakyat yang meminta keadilan dari apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo. Kalau kembali pada apa yang sedang hangat hari ini di Raja Ampat, ini ada juga yang memposting begini ya. Jejak Jokowi di Raja Ampat, merayakan tahun baru 1 Januari 2016 di Papua, di Raja Ampat. Memperingati Hari Ibu 22 Desember tahun 2017, selang 1 tahun. Dan di tahun yang sama muncullah IUP, ya, izin produksi tambang nikel di Raja Ampat yang diterbitkan tahun 2017 di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Jadi bukan soal sekedar ijazah palsu saja, ada banyak kasus yang bisa diungkap atau harus dibongkar ya. Nah, kalau bergeser ke Jokowi, ke Gibran yang dikhawatirkan oleh Jokowi, memang kita lihat kemarin ada pernyataan dari PSI yang menantang publik untuk membuktikan apa buktinya gitu kan. Gibran tidak layak menjadi wapres, tidak pernah akan ada. Wah. Kemudian kita buat pollingnya, nah, kurang lebih kan begini tulisannya ya. Bagaimana sikap Anda terhadap pernyataan ini? PSI tantang publik beri bukti Gibran tidak layak wapres. Pasti nggak ada. Nah, silakan kalau yang punya buktinya kasih di kolom komentar. Ini 1 hari yang lalu masuk suara dahsyat ini 57.000 suara. Dan dari 57.000 suara ada yang yakin kalau Gibran layak jadi wapres 6%. Dan yang yakin Gibran tidak layak menjadi wapres 93%. Dahsyat ini bedanya ya. Dan yang tidak peduli 1%. Ada yang like 4.500 like ya, dan 1.670 komentar. Tentu sebagiannya menyatakan bukti-buktinya ya. Gibran dipaksakan oleh ambisi haram mukidi katanya. Seharusnya keluarga Jokowi jangan sampai ada yang menjabat dan seterusnya kalau kita lihat ya 1.670 komentar ini bacanya seharian pun habis ini. Tapi yang pasti di sini diungkapkan satu persatu. Ada yang menyampaikan 4, ada yang menyampaikan 5 bukti bahwa Gibran tidak layak menjadi wakil presiden, sehingga menyepakati apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran secara konstitusional karena surat yang diberikan kepada DPR. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan di kabar hari ini. Ucapan Jokowi terpatahkan bahwa Gibran bisa dimakzulkan tanpa harus sepaket dengan Prabowo. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakil presiden. Ya, memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela.